Bab 1776 bingung. Seseorang benar-benar datang sebelum kita. Siapa orang itu? Yan Xie mengangkat kepalanya dan menatap dalam-dalam pada pagoda yang telah dinyalakan. Seolah dia ingin tahu siapa pemilik pagoda itu. Sayangnya, pagoda itu terletak sangat jauh. Selain itu, pagoda itu sendiri juga memiliki efek menghalangi penglihatan seseorang. Dengan demikian, Yan Xie tidak bisa melihat siluet orang di pagoda. Bas, tepat pada saat ini, dua kata besar muncul dalam cahaya keemasan yang mempesona itu, Leng Yue. Leng Yue, dia adalah murid Istana Hukum Surgawi. Lebih jauh lagi, dia adalah yang terkuat dari 3 Jenderal Surgawi Heavenly Palace. Setelah melihat kata-kata Leng Yue, Big Radish segera menyedot udara dingin. Tatapannya dipenuhi dengan rasa hormat. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa kuat Leng Yue itu, dilaporkan bahwa Leng Yue adalah satu-satunya murid Istana Hukum Surgawi yang mampu melawan murid terkuat Istana Dunia Bawah mereka. Underworld Messenger Kuang. Sedangkan untuk Underworld Messenger Kuang, dia bisa dikatakan keberadaan yang serupa dengan dewa di antara generasi muda Istana Underworld. Jika bukan karena Chu Feng yang memimpin, bahkan jika aku harus mencoba sendiri melalui cobaan, aku tidak akan bisa tiba di sini secepat ini. Namun, Leng Yue sebenarnya berhasil tiba dengan cepat. Kekuatannya jelas di atas kekuatanku. Setelah melihat kata-kata Leng Yue, Yan Xie terperangah. Meskipun Yan Xie sangat ingin melawan para ahli puncak generasi muda, ia juga tahu posisinya sendiri dengan sangat baik. Dia tahu bahwa, bahkan ketika mengecualikan Chu Feng, dia tidak akan menjadi anggota terkuat dari generasi muda yang datang ke sini. Adapun kebenaran, justru itu. Itu semua salah kita. Jika bukan karena kita, saudara Chu Feng pasti akan menjadi orang pertama yang tiba di sini. Radish besar memiliki ekspresi perasaan malu. Apa yang kamu katakan? Akulah yang bersikeras membawa kalian semua ke sini, dan bukan kalian semua yang bersikeras datang ke sini bersamaku. Petik 2. Selanjutnya, urutan peristiwa ini tidak dapat menggambarkan apapun. Chu Feng menghibur sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, ayo cepat pergi dan pilih pagoda yang kita sukai sehingga tidak menjadi sibuk oleh orang-orang yang datang setelah kita. Melihat Chu Feng menunjukkan ekspresi acuh tak acuh, Big Radish, Chili Pepper dan Little Radish juga merasa jauh lebih nyaman. Kemudian, Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish semua pergi untuk memilih pagoda mereka sendiri. Setelah mereka bertiga mencapai pagoda mereka, pagoda itu tidak hanya bersinar dengan cahaya, mereka juga mengungkapkan kata-kata cabai-cabai, lobak besar, dan lobak kecil. Petik 1. Tampaknya nama-nama yang ditampilkan di pagoda adalah nama yang kita tulis di kertas sebelumnya, kata Chu Feng. Itu kemungkinan besar terjadi, hanya, nama mereka benar-benar agak tidak konvensional. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang akan dirasakan orang lain setelah melihat nama-nama itu, kata Yan Xie. Mereka mungkin akan bingung, Chu Feng tersenyum. Lalu, dia bertanya pada Yan Xie, pagoda mana yang akan kamu pilih? Ada yang baik-baik saja, kata Yan Xie santai. Aku akan mengambil yang terdekat. Brother Yan Xie, setelah kamu selesai memilih milik kamu, datang dan temukan aku. Aku mungkin memiliki sesuatu yang aku perlu masalah dengan kamu, Chu Feng menunjuk pagoda terdekat. Tentu, Yan Xie mengangguk. Kemudian, Yan Xie menyinari pagoda yang ada di samping pagoda yang telah dipilih Chu Feng. Setelah kata-kata penerus Kaisar Api muncul di pagoda, Yan Xie tidak memilih untuk beristirahat, tetapi langsung pergi untuk mencari Chu Feng. Dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Yan Xie bertanya, apa yang membuatmu meminta bantuanku? Aku harus mengikuti pelatihan tertutup untuk sementara waktu. Aku khawatir bahwa peristiwa tak terduga mungkin terjadi selama aku berada di pelatihan tertutup. Karena itu, aku ingin meminta kamu untuk melindungi cabai, lobak besar, dan lobak kecil selama aku dalam pelatihan tertutup agar mereka tidak diganggu. Bagaimanapun, kamu juga tahu kekuatan mereka, kata Chu Feng. Chu Feng benar-benar berencana untuk memasuki pelatihan tertutup. Meskipun dia telah mendapatkan bunga semangat dunia daun emas, itu tidak mudah untuk menggunakan bunga semangat dunia daun emas untuk membangunkan Egi. Chu Feng harus terlebih dahulu mentransfer formasi roh yang berisi bunga semangat dunia daun emas ke dalam ruang roh dunianya sendiri. Adapun itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang membutuhkan sejumlah waktu untuk menyelesaikannya. Namun, Chu Feng tahu bahwa dari orang-orang yang akan tiba di sini, tidak satu pun dari mereka akan menjadi karakter biasa. Selain itu, berdasarkan pemahaman Chu Feng, orang-orang itu kebanyakan akan menjadi individu yang sombong yang melihat orang lain berada di bawah mereka. Karena itu, ia khawatir akan keamanan cabai, lobak besar, dan lobak kecil. Oh kamu, dan di sini aku bertanya-tanya apa yang akan membuat kamu meminta bantuan aku dengan ekspresi serius. Ternyata kamu hanya ingin aku melindungi Chili Pepper dan yang lainnya. Petik 2. Yakinlah, karena mereka adalah teman-temanmu, mereka juga teman-temanku. Dengan aku, Yan Xie, di sini, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menggertak mereka, kata Yan Xie sambil tersenyum. Aku, Chu Feng, tentu saja tahu bahwa kamu, Yan Xie, adalah orang yang setia kepada teman-temannya. Hanya, aku harus tetap memberitahu kamu tentang ini sebelumnya, bukan? Chu Feng tersenyum. Dengan Yan Xie setuju untuk membantunya, Chu Feng merasa lega. Setelah masalah ini diputuskan, Chu Feng segera memasuki pelatihan tertutup. Alasan untuk itu adalah karena dia harus membangunkan Egi kembali sebelum kompetisi resmi dimulai.
Sebenarnya, Chu Feng bisa menunggu sampai kompetisi selesai sebelum dia mencoba membangunkan Egi. Namun, setelah memikirkan bagaimana ia bisa membangunkan Egi lebih cepat, Chu Feng menjadi sangat tidak sabar untuk membangunkan Egi. Meskipun Yan Xie tidak tahu mengapa Chu Feng memutuskan untuk memasuki pelatihan tertutup, ia tahu bahwa Chu Feng tidak boleh diganggu. Dengan demikian, Yan Xie tidak kembali ke pagoda untuk beristirahat. Sebagai gantinya, ia tinggal di pagoda Chu Feng untuk mencegah orang lain mengganggu pelatihan tertutupnya. Yang mengejutkannya, Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish segera tiba di pagoda Chu Feng. Selain itu, mereka tidak berencana untuk mengunjungi Chu Feng. Sebaliknya, mereka berencana untuk tinggal di sini. Meskipun Yan Xie merasa bahwa tidak masuk akal bagi mereka semua untuk berada di satu pagoda dan menyia-nyiakan 4 pagoda lainnya, dia memutuskan bahwa dengan mereka semua bersama, mereka akan menurunkan kemungkinan masalah yang tidak perlu terjadi. Dengan demikian, Yan Xie tidak mencoba untuk mendesak Chili Pepper dan yang lainnya untuk pergi. Setelah mereka semua menetap di pagoda Chu Feng, pagoda yang tersisa mulai diterangi oleh orang lain secara berurutan. Ketika pagoda terakhir diterangi, pintu masuk ke berbagai perangkap dan mekanisme mulai mati satu persatu. Pada saat ini, banyak nama mempesona yang bersinar di berbagai pagoda mulai melesat ke langit untuk muncul di cakrawala. Underworld Messenger Kuang, Underworld Messenger Zan, Underworld Messenger Gui, Feng Yihao, Feng Erhong, Feng Sanmei, Bai Li Xinghe, Simen Fei Xue, King Monstrous Dragon Beast, Rusa Ilahi Timur, Klan Golden Peng, Klan Buaya Laut. Melihat nama-nama itu, Yan Xie sebenarnya sangat tidak terbiasa dengan mereka. Namun, Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish mendiskusikan mereka di sampingnya. Dengan demikian, Yan Xie datang untuk memiliki pemahaman umum tentang siapa orang-orang itu. Ada total 20 tempat. Diskon 5 yang telah diperoleh oleh 5 dari mereka, masih ada 15 tempat lainnya. Dari 15 tempat itu, 9 telah diambil oleh 3 istana, dan 4 telah diambil oleh binatang buas. Adapun 2 yang tersisa, mereka masing-masing telah diambil oleh murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal, Bai Li Xinghe. Dan anggota terkuat dari generasi muda dari 4 klan kekaisaran besar, Simen Fei Xue. Singkatnya, tidak ada dari 15 titik tersisa yang diambil oleh karakter biasa. Mereka semua diperoleh oleh orang-orang dengan ketenaran yang mengesankan di tanah suci martialisme. Sebenarnya tidak ada orang dari peri kuno, mungkinkah tidak satu pun dari mereka yang berhasil melewati persidangan? Setelah dengan hati-hati mengamati nama 15 pagoda yang tersisa, Big Radish agak kecewa. Elf era kuno sudah ada sejak era kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat dan kuat yang membawa ketakutan bagi manusia dan binatang buas. Adapun generasi muda dari elf era kuno, mereka umumnya adalah eksistensi teratas di antara generasi muda di tanah suci martialisme. Faktanya, bukan hanya Radish besar yang bertanya-tanya tentang ini, banyak orang lain telah mengantisipasi kedatangan generasi muda era elf kuno. Mereka semua ingin melihat dengan tepat kemampuan seperti apa yang dimiliki generasi muda elf kuno. Dengan kekuatan elf era kuno, jika mereka datang, mustahil bagi mereka untuk berada di sini. Cara aku melihatnya, mereka belum datang, kata Yan Xie. Itu kemungkinan besar terjadi. Namun, meskipun ini yang terjadi, orang-orang di sini semuanya adalah karakter yang luar biasa. Hanya memikirkan bagaimana sekelompok orang ini akan bertarung satu sama lain untuk menentukan pemenang membuat darah aku mulai mendidih, kata Big Radish dengan wajah penuh kegembiraan. Terus, mereka semua akan dikalahkan oleh Chu Feng. Chili Pepper melengkungkan bibirnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Namun, rasa antisipasi yang tajam berkedip-kedip melalui matanya yang indah. Dia sangat ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana Chu Feng akan mengalahkan berbagai jenius dengan status luar biasa. Pada saat ketika Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish sedang membahas anggota kuat generasi muda dari seluruh tanah suci martialisme yang hadir di sini. Mereka tidak tahu bahwa mereka juga menjadi target spekulasi untuk mereka yang sama. Anggota generasi muda. Hal pertama yang dilakukan orang-orang yang telah tiba di benteng adalah memeriksa siapa lawan mereka. Adalah satu hal untuk menjadi penerus Kaisar Api. Meskipun mereka terkejut, itu adalah sesuatu yang sesuai harapan mereka. Bagaimanapun, penerus penguasa zaman, penerus Kaisar Gong, telah muncul. Dengan demikian, tidak aneh bagi penerus Kaisar Api, yang telah dikalahkan oleh Kaisar King, untuk muncul. Namun, cabai, lobak besar dan lobak kecil, tepatnya apa ini? Mereka bertiga sebenarnya sudah menduduki pagoda sebelum mereka tiba. Kecepatan mereka bahkan lebih cepat dari mereka. Mungkinkah mereka menjadi murid pribadi dari seorang ahli tersembunyi tertentu? Mungkinkah itu keanehan alami yang telah dilatih selama puluhan ribu tahun? Pada saat ini, naga di antara pria yang berada di berbagai pagoda semua bingung. Bab 1777 dia benar-benar datang. Di dalam benteng, hati orang banyak bergetar bolak-balik. Di luar benteng, kerumunan juga sangat gelisah. Pada saat ini, sinar cahaya muncul di atas benteng. Cahaya membentuk 20 angka secara teratur. Mulai dari nomor 20, nama-nama rusa ilahi timur, klan buaya laut, klan peng emas, Beast Dragon Monstrous Dragon, Simen Fei Xue, Feng Sanmei, Feng Erhong, Bai Li Xinghe. Bersama dengan yang lain yang berhasil mencapai benteng, mulai muncul. Luar biasa, mereka praktis semua orang dalam daftar undangan, anggota paling berpengaruh dari generasi muda di tanah suci martialism. Petik 2. Bahkan Simen Fei Xue telah datang,
Aku bertanya-tanya, apakah Chu Feng akan muncul juga? Seseorang bertanya dengan ekspresi penuh antisipasi. 4 klan kekaisaran besar telah mengirim begitu banyak orang, dan mengepung seluruh benteng. Jika Chu Feng berani menunjukkan wajahnya, dia hanya akan mencari mati, orang lain berbicara. Saat dia berbicara, dia melihat sekelilingnya. Benar saja, pasukan puluhan ribu kekaisaran agung yang terdiri atas puluhan ribu berdiri di sana tiang-tiang yang rapi, menghalangi seluruh benteng. Yang memimpin pasukan hebat dari puluhan ribu orang ini adalah 4 klan kepala 4 kekaisaran besar. Selain pasukan dari 4 klan kekaisaran besar, kekuatan tambahan dari 4 klan kekaisaran besar juga telah mengirim banyak pasukan elit mereka. Menambahkan mereka bersama-sama, jumlah pasukan 4 kekaisaran besar di bawah kendali mereka sekarang berjumlah jutaan. Namun, ini hanya kekuatan yang mereka tunjukkan kepada publik. Krem de la krem mereka sebenarnya tersembunyi jauh di bawah tanah dan dipimpin oleh 4 sesepuh maha tinggi Utmos. Seseorang di antara kerumunan itu menghela nafas. Tidak pernah aku harapkan bahwa 4 klan kekaisaran besar akan membenci Chu Feng sejauh ini. Untuk menangkapnya, mereka telah mengirim banyak elit mereka. Bahkan keempat ketua klan secara pribadi datang ke sini untuknya. Petik 2. Chu Feng itu hanyalah anak-anak dari generasi muda. Seberapa besar kemampuannya? Melihat bahwa 4 klan kekaisaran besar telah mengerahkan kekuatan besar untuk Chu Feng, banyak orang yang hadir menyadari pentingnya 4 klan kekaisaran besar telah ditempatkan pada Chu Feng. Serta seberapa besar mereka kebencian baginya adalah. Kepala klan kekaisaran Beitang berdiri di langit ketika dia bertanya kepada Nangong Beidou, yang berdiri di sampingnya, kakak Nangong, apakah menurutmu Chu Feng akan muncul? Aku pikir dia akan melakukannya, kata Nangong Beidou. Dia akan, aku pikir dia tidak akan muncul. Terakhir kali, alasan mengapa dia berani pergi ke Munclot City adalah karena dia tahu bahwa kita tidak berjaga-jaga terhadapnya. Petik 2. Namun, kali ini, hampir semua orang tahu bahwa kita akan berjongkok di tempat ini dan menunggu kedatangan Chu Feng. Chu Feng itu tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di tempat seperti itu? Kepala klan Beitang Imperial berkata dengan tawa ringan. Meskipun mereka telah mengerahkan kekuatan yang sangat besar, dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan muncul. Cara dia melihatnya, mereka semua datang ke sini tanpa biaya. Aku juga tidak berpikir Chu Feng akan datang. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus melarikan diri sekarang, kata kepala klan Dongfang Imperial Clan. Kemudian, dia memandang kepala klan Kekaisaran Simen dan bertanya, kepala klan Simen, bagaimana menurutmu? Akan lebih baik baginya jika dia tidak muncul. Jika dia melakukannya, aku pasti akan membuatnya sehingga dia tidak bisa kembali setelah datang ke sini, kata kepala klan Simen Imperial Clan dengan suara dingin. Aku juga berharap dia datang. Hanya, aku takut dia tidak akan berani datang, ketua klan-klan Beitang mendesah. Aku pikir dia pasti akan datang, kata Nangong Beidou dengan tegas. Kamu semua tidak tahu karakter Chu Feng masih. Namun, setelah mengalami apa yang terjadi sebelumnya, aku sudah memiliki sedikit pemahaman tentang karakternya. Anak itu sangat berani, keberaniannya melampaui imajinasi kamu. Petik 2. Lebih jauh lagi, para pendukung yang dia miliki mungkin tidak hanya terbatas pada satu pria misterius dengan Deat Kilbrush dari hari itu. Karena itu, kita harus benar-benar tidak menjadi ceroboh. Setelah mengucapkan kata-kata itu, keseriusan dan kegelisahan melintas di mata Nangong Beidou. Dia tahu betul bahwa kekuatan pertempuran 4 kekaisaran besar mereka telah dikirim untuk Chu Feng sudah sangat mengerikan. Di sana bahkan telah mengirim 4 dari 4 tetua kekaisaran agung, Utmost Exalted Elders mereka untuk Chu Feng. Tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa 4 klan kekaisaran besar telah mengirimkan kekuatan tempur terkuat mereka. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, dia masih tidak memiliki kepastian absolut untuk dapat membunuh Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena adegan pelepasan Chu Feng dari roh jahat Asura di Nangong Imperial klannya masih jelas di benaknya. Adegan Chu Feng mengalahkan semua generasi muda 4 klan kekaisaran besar di kota Munclot masih jelas dalam benaknya. Selama masa-masa itu, dia hanya bisa menonton saat dia menderita di tangan Chu Feng, karena dia dipermalukan oleh Chu Feng sementara tidak dapat melakukan apapun padanya. Saat masalah berdiri, dia tidak berani menurunkan penjagaannya terhadap Chu Feng sedikit pun. Hahaha. Saudara Nangong, seperti yang aku lihat, kamu terlalu takut dengan Chu Feng itu. Terlepas dari betapa luar biasanya bakatnya, dia masih anggota generasi muda. Apakah benar-benar pantas untuk menganggapnya setinggi ini? Ketua klan Dongfang Imperial Clan berkata sambil tertawa ringan. Betul, ini tidak seperti Nangong Beidou yang kita tahu, kepala klan-klan Beitang juga memiliki senyum menggoda di wajahnya. Jika memungkinkan, aku juga berharap kekhawatiranku tidak perlu. Kalau tidak, Nangong Beidou tidak berkata apa-apa lagi. Alasan untuk itu adalah karena dia juga tidak ingin kemungkinan sebaliknya terjadi. Cepat, lihat, nama individu ketujuh telah diumumkan. Tempat-tempat yang tersisa tampaknya semuanya ditempati oleh orang-orang dari 3 istana. 3 istana benar-benar layak menjadi 3 istana. Luar biasa, benar-benar luar biasa, klan Kekaisaran Beitang memandang ke nama-nama yang muncul di cakrawala tanpa henti dan tersentak kagum. Generasi yang lebih muda dari binatang buas dan manusia hampir semuanya telah diumumkan. Dalam hal itu, yang akan diumumkan sekarang adalah peri kuno, kan? Tatapan ketua klan-klan Kekaisaran Dongfang juga menjadi serius. Bas, tepat pada saat ini, kilatan cahaya bersinar.
Kemudian, nama Little Radish muncul di langit di bawah tempat ke-6. Apa, lobak kecil, apa-apaan ini? Petik 2. Setelah melihat kata-kata Little Radish, belum lagi 4 klan Chief Imperial Clan, hampir semua orang yang hadir begitu terkejut dengan kata-kata itu sehingga mulut mereka terbuka lebar. Dan mereka memiliki ekspresi yang benar-benar bingung di wajah mereka. Bas, setelah itu, kilatan cahaya lain bersinar. Kemudian, nama Big Radish muncul di bawah tempat ke-5. Apa, lobak besar, sepasang lobak, tanda seru tanda seru tanda seru. Bas. Pada saat kerumunan masih kaget, nama Chili Pepper muncul di bawah tempat ke-4. Apa-apaan ini? Apakah ini koleksi sayuran, lobak dan cabai? Ini cukup untuk membuat hidangan? Petik 2. Kerumunan itu benar-benar terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Bintik-bintik itu ditunjukkan sesuai dengan urutan orang-orang itu telah tiba di benteng. Semakin tinggi peringkatnya, semakin cepat mereka melewati rintangan, yang pada gilirannya berarti semakin besar kekuatan mereka. Para murid dari 3 istana dan perwakilan dari binatang buas hampir semuanya hadir. Kerumunan itu berpikir bahwa nama-nama yang akan muncul setelahnya adalah generasi muda dari peri kuno atau semacam karakter agung. Namun, yang muncul di hadapan mereka adalah lobak dan cabai. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah generasi muda para era elf kuno tidak ingin menggunakan nama asli mereka, dan sebaliknya menggunakan alias? Pada saat ini adalah satu-satunya hal yang bisa dipikirkan orang banyak. Bas, tepat pada saat ini, kata-kata penerus Kaisar Api muncul di bawah tempat ketiga. Pengganti Kaisar Api, mungkinkah Kaisar Api dari 10.000 tahun yang lalu yang membawa klan Yan ke puncak kemanusiaan, dan kemudian berperang melawan Kaisar King? Petik 2. Bukankah klan Yan akhirnya dikejar oleh musuh-musuh mereka setelah kematian Kaisar Api, dan dihancurkan karena itu? Mengapa akan ada penerus Kaisar Api? Mungkinkah klan Yan masih ada? Petik 2. Setelah melihat kata-kata penerus Kaisar Api, orang banyak senang dan heran. Dibandingkan dengan Radishes dan Chili Pepper, penerus Kaisar Api adalah jenis kejutan menyenangkan yang mereka inginkan. Bahkan penerus Kaisar Api telah muncul. Benar saja, ini adalah era yang belum pernah terjadi sebelumnya. Generasi muda dari era ini benar-benar menakutkan, kepala klan Beitang Imperial Clan tersentak kagum. Itu benar, bahkan generasi muda yang terkuat dari klan Kekaisaran Besar 4 kita, teman kecil Simen Feixue, hanya mampu menduduki peringkat ke-16. Dari sini, dapat dilihat seberapa kuat anggota generasi muda yang berada di atasnya, kata kepala klan Dongfang Imperial. Kekuatan anakku jelas tidak sejelas apa yang ada. Tidak sepenuhnya pasti bahwa para murid dari 3 istana akan cocok untuknya, kata kepala klan Simen. Memang, itu memang tampak seperti karakter teman kecil Simen Feixue, kepala klan Dongfang Imperial Clan tersenyum-senyum acuh tak acuh. Lalu, dia berkata, jika Chu Feng datang, dia seharusnya hanya berada di bawah 10 besar. Setelah semua, bahkan murid pribadi dari Weaponry Refinement Immortal hanya berada di peringkat ke-13. Petik 2. Daftar nama sudah diumumkan ke tempat ketiga sekarang. Cara aku melihatnya, Chu Feng benar-benar tidak datang. Brother Nangong, bagaimana menurutmu? Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala klan Dongfang memandang ke Nangong Beidou. Mungkin itu masalahnya, ketika hal-hal berdiri, Nangong Beidou juga mulai meragukan tebakannya sendiri. Bagaimanapun, individu peringkat ketiga telah diumumkan. Bagaimana mungkin Chu Feng berada di antara 2 individu yang tersisa? Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng mungkin, itu masih tidak realistis baginya untuk menjadi yang pertama atau kedua. Setelah semua, saat itu, Chu Feng baru saja mengalahkan Simen Feixue. Adapun nama-nama orang yang muncul setelahnya, kekuatan mereka semua sangat melampaui Simen Feixue. Sebenarnya, bukan hanya klan kepala 4 klan Kekaisaran Besar yang berpikir seperti ini. Banyak orang yang hadir juga merasa bahwa Chu Feng belum datang. Setelah berpikir bahwa Chu Feng belum datang, banyak orang yang hadir mengungkapkan ekspresi kekecewaan di mata mereka. Tidak peduli seberapa banyak 4 kekaisaran besar ingin menangkap dan membunuh Chu Feng, mereka semua berharap agar Chu Feng muncul. Mereka semua ingin melihat persis bagaimana menentang surga yang dikabarkan adalah anak yang menentang surga. Sayangnya, tampaknya mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bas, namun, tepat pada saat ini, cahaya mulai berkedip di bawah tempat kedua. 2 kata besar muncul di langit. Chu Feng, Chu Feng, ini sebenarnya Chu Feng. Chu Feng benar-benar datang. Tidak hanya itu, dia sebenarnya berada di peringkat kedua. Tapi, Simen Feixue yang bertarung melawan Chu Feng hanya berada di peringkat ke-16. Namun, Chu Feng berada di peringkat kedua. Jadi jarak antara Chu Feng dan Simen Feixue sebenarnya sangat besar. Petik 2. Mungkinkah kekuatan Chu Feng bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan? Hahaha, ini bagus, benar-benar hebat. Aku belum bepergian di sini dari jauh dengan sia-sia. Kali ini, akan ada pertunjukan untuk aku nikmati. Petik 2. Tiba-tiba, orang-orang di langit dan di tanah di luar benteng semua mulai mendidih dengan kegembiraan. Praktis semua orang mulai membahas Chu Feng. Chu Feng, dia benar-benar datang. Pada saat ini, kepala klan 4 kekaisaran besar semua mulai mengerutkan kening. Sensasi santai yang mereka miliki sebelumnya benar-benar menghilang dan digantikan dengan kesungguhan. Bab 1778 Disparitas. Chu Feng berada di peringkat kedua. Dalam hal ini, siapa yang menempati peringkat pertama?
Setelah merasa bersemangat, kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke cakrawala sekali lagi. Bas. Di depan tatapan terfokus dari puluhan ribu orang, kata-kata Leng Yue muncul. Leng Yue, itu adalah murid istana hukum surgawi Leng Yue. Kerumunan semua terkejut, bagaimanapun, nama Leng Yue sangat terkenal. Dia selalu menjadi sosok yang terkenal di kalangan generasi muda. Ketika mereka melihat kata-kata Leng Yue, kerumunan dari istana hukum surgawi mengungkapkan senyum bangga. Adapun kerumunan dari istana dunia bawah, mereka mulai mengerutkan kening dan menjadi sedikit murung. Dibandingkan dengan istana dunia bawah, orang-orang dari istana Raja Fana tidak begitu tertekan. Namun, mereka juga tidak terlalu senang. Bagaimanapun, tiga istana sama-sama terkenal. Namun, dari murid-murid mereka, seorang murid dari istana hukum surgawi telah mendapatkan tempat pertama. Ini, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, menyebabkan mereka merasa terhina. Ayo bertindak, karena Chu Feng telah datang, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Petik 2. Pada saat kerumunan itu tercengang dengan nama Leng Yue, kepala klan 4 kekaisaran besar memimpin pasukan elit masing-masing dan dengan diam-diam menyembunyikan diri di antara kerumunan besar. Mereka sudah membuat rencana. Jika Chu Feng tidak datang, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika Chu Feng muncul, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup. Di dalam benteng, kerumunan masih bertanya-tanya siapa sebenarnya Chili Pepper, Big Radish dan Little Radish. Wos! Tiba-tiba, seorang tokoh melontarkan ledakan dari pagoda. Seperti meteorit, sosok itu mendarat di depan pagoda Chu Feng. Adegan ini memancing perhatian banyak orang. Orang-orang dari semua pagoda lainnya semua mengalihkan pandangan mereka ke arah pagoda Chu Feng. Pada saat ini, itu adalah seorang pria yang telah mendarat di bawah pagoda Chu Feng. Pria ini memiliki penampilan yang tampan. Namun, dia mengeluarkan udara yang sangat dingin dan agresif. Dia tidak lain adalah Simon Fei Xue. Mata Simon Fei Xue dipenuhi dengan kedinginan dan tanpa emosi untuk memulai, tetapi pada saat ini, tatapannya bahkan lebih sedingin es. Dentang. Tiba-tiba, Simon Fei Xue mengeluarkan Heavenly Immortal Sword-nya dan mengarahkannya ke pagoda tempat Chu Feng berada. Dalam sekejap, dinginnya gelombang berubah menjadi angin dingin yang membawa kehancuran hebat. Pada akhirnya, udara dingin yang terlihat dengan mata telanjang mulai menelan pagoda Chu Feng berada di seperti banyak binatang buas, menyebabkan pagoda Chu Feng bergetar sedikit. Ternyata Simon Fei Xue bukan lagi peringkat 5 Half Martial Emperor. Sebagai gantinya, dia adalah peringkat 6 Kaisar setengah bela diri. Simon Fei Xue benar-benar mencapai terobosan. Dengan suara seperti guntur, Simon Fei Xue berteriak, Chu Feng, aku, Simon Fei Xue, telah datang untuk tidak lain dari kamu. Karena kamu benar-benar berani menunjukkan dirimu juga, aku pasti akan mengalahkanmu dengan pedang abadi surgawi kali ini, dan menghapus aibku sebelumnya. Meskipun Simon Fei Xue telah mengucapkan kata-kata itu dengan dendam yang sangat besar, dia juga dipenuhi dengan keyakinan. Dia tidak percaya bahwa Chu Feng akan dapat mencapai terobosan dalam waktu yang singkat seperti dirinya. Jadi, dia merasa bahwa jika Chu Feng bertarung melawannya, dia pasti akan dikalahkan. Yoh, jadi ini sebenarnya pertempuran untuk membalas dendam. Ini sangat menarik. Petik 2. Banyak naga di antara pria semua menyadari niat Simon Fei Xue. Dengan demikian, mereka semua mulai dengan sungguh-sungguh menonton pertunjukan. Bahkan ada orang yang mengeluarkan dimsum yang sudah disiapkan di pagoda masing-masing dan mulai menikmatinya sambil menonton pertunjukan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk melihat pertempuran antara Chu Feng dan Simon Fei Xue sebelumnya. Namun, itu cukup bagus juga untuk bisa melihat pertempuran Simon Fei Xue untuk membalas dendam terhadap Chu Feng hari ini. Oh tidak, ini sebenarnya Simon Fei Xue. Mengapa dia datang untuk menantang Chu Feng sebelum kompetisi dimulai? Meskipun orang-orang di luar menikmati pertunjukan, Big Radish dan Little Radish sangat gugup. Meskipun mereka adalah murid istana dunia bawah, mereka masih tahu seberapa kuat Simon Fei Xue. Jangan takut, tetaplah di sini. Aku akan keluar dan menemui Simon Fei Xue ini. Saat Yan Xie berbicara, ia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar. Pada saat ia muncul di luar, aura peringkat Half Martial Emperor miliknya juga menyapu dan mengalahkan aura dingin Simon Fei Xue yang telah menelan pagoda Chu Feng. Setelah turun, Yan Xie mengeluarkan Fire Dragon Emperor Spear dan mengarahkannya ke Simon Fei Xue. Dia berteriak, seorang pria yang dikalahkan oleh saudara Chu Feng berani bertindak sombong ini? Tidak apa-apa jika kamu ingin menantang Chu Feng. Namun, kamu harus melewati aku dulu. Petik 2. Siapa kamu? Merasakan aura Yan dari Kaisar setengah bela diri peringkat 6, Simon Fei Xue menjadi serius. Aku adalah penerus Kaisar Api, Yan Xie, kata Yan Xie. Dan aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi, kamu adalah penerus Flame Emperor. Dan di sini aku berpikir tentang betapa menakjubkannya penerus Flame Emperor itu. Tapi ternyata dia tidak lebih dari antek Chu Feng, kata Simon Fei Xue mengejek. Sudah cukup sampahmu, kamu bisa melawan aku atau enyahlah. Semua orang sudah melihatmu, akan lebih baik jika kamu berhenti mencoba membuat pameran tentang dirimu sendiri, kata Yan Xie. Mendengar kata-kata itu, Simon Fei Xue melihat ke sekelilingnya. Baru pada saat itulah dia menemukan sosok berdiri di atas setiap pagoda. Masing-masing dari mereka sangat mengagumkan dan luar biasa. Mereka semua adalah naga di antara laki-laki anak-anak yang diberkati oleh surga.
Mereka sebenarnya semua keluar dari pagoda mereka masing-masing untuk menonton pertunjukan. Melihat pemandangan ini, sudut mulut si Man Feixue terangkat menjadi kurva ringan. Alasan mengapa dia menantang Chu Feng pada saat itu adalah untuk membuat orang-orang ini tahu bahwa Chu Feng lebih rendah darinya. Baiklah, tidak akan terlambat bagi aku untuk melenyapkan kamu terlebih dahulu dan kemudian menghilangkan Chu Feng. Wos, wos, wos. Setelah mengucapkan kata-kata itu, si Man Feixue melepaskan serangannya. Sinar dingin mulai memancar dari mana-mana. Pedang abadi surgawinya berubah menjadi senjata tajam, pembunuh saat menembus udara ke arah Yan Xie. Pada saat yang sama si Man Feixue melepaskan serangannya, Yan Xie juga melepaskan serangannya sendiri. Memegang kaisar naga api tombak, dia bertabrakan dengan si Man Feixue. Boom, 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 boom. Kedua pria itu memegang persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di tangan mereka. Serangan mereka terus berubah. Kekuatan serangan mereka cukup kuat untuk mengguncang kubah biru surga. Sementara si Man Feixue memiliki Imperial Bloodline-nya, Yan Xie adalah tubuh ilahi. Dengan kedua pria itu berusaha keras untuk bertarung satu sama lain, hasil dari pertempuran tidak dapat diputuskan secara instan. Hiyo! Teriakan lagi. Setelah teriakan itu, angin kencang mulai menerbangkan awan, dan cahaya keemasan mulai memancar kemana-mana. Si Man Feixue telah melepaskan garis kekaisarannya dan meningkatkan budidayanya ke peringkat 7 Half Martial Emperor. Rumble. Tepat setelah si Man Feixue melepaskan Imperial Bloodline-nya, nyala api ungu menyapu. Yan Xie telah melepaskan kekuatan ilahinya, juga meningkatkan budidayanya ke peringkat 7 Half Martial Emperor. Kedua pria itu melepaskan kartu truf mereka. Namun, ketika mereka bertarung lagi, mereka masih tidak bisa menang satu sama lain, dan memasuki jalan buntu lagi. 2 jam, 4 jam. Total 6 jam berlalu. Si Man Feixue dan Yan Xie masih bertarung satu sama lain. Selanjutnya, dilihat dari penampilan mereka, kedua pria itu tidak akan dapat menentukan kemenangan kecuali salah satu dari mereka menghabiskan stamina-nya terlebih dahulu. Namun, dengan kultivasi dan kekuatan kedua pria itu, kemungkinan besar tidak mungkin bagi mereka untuk menghabiskan semua stamina mereka sampai setelah beberapa hari dan malam pertempuran. Jika mereka bertarung selama beberapa hari dan malam, majelis pertempuran generasi muda terkuat ini mungkin sudah berakhir sebelum mereka selesai. Wos! Tiba-tiba, si Man Feixue melewatkan serangannya. Kemudian, tubuhnya bergerak mundur, dan dia menjauhkan diri dari Yan Xie. Setelah itu, dia berteriak, aku tidak berkelahi lagi. Orang yang aku cari adalah Chu Feng, dan bukan kamu, Yan Xie. Petik 2. Yan Xie juga mundur. Dia juga tidak ingin melanjutkan pertempuran. Jika mereka terus bertarung, bahkan jika mereka dapat menentukan pemenang, tak satu pun dari mereka akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi resmi. Karena si Man Feixue telah menghentikan serangannya, tidak perlu Yan Xie untuk terus bertarung. Bagaimanapun, bahkan jika dia menang melawan si Man Feixue, keuntungannya tidak akan menebus kerugiannya. Chu Feng, kamu benar-benar mengecewakan aku. Aku sebelumnya mengira kamu seorang pria. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa setelah kultivasi aku meningkat, kamu bahkan tidak berani melawan aku. Petik 2. Namun, ingat ini, selagi kamu bisa sembunyi sekarang, kamu tidak bisa sembunyi selamanya. Bahkan jika kamu bisa bersembunyi di dalam menara itu seperti kura-kura hari ini, kamu masih harus bertarung denganku besok. Petik 2. Aku akan memberitahu kamu bahwa kamu, Chu Feng, hanya mengalahkan aku, si Man Feixue, karena keberuntungan. Namun, kamu sama sekali tidak akan bisa mengalahkanku untuk kedua kalinya. Mulai hari ini, aku, si Man Feixue, menyatakan bahwa aku akan menghancurkanmu sampai mati. Aku akan membuatmu, Chu Feng, berada di bawahku selamanya. Aku akan membuat semua orang tahu bahwa kamu, Chu Feng, lebih rendah dari aku. Aku juga akan memberitahu kamu jarak yang sebenarnya di antara kami. Petik 2. Si Man Feixue mulai menghina Chu Feng tanpa henti. Meskipun dia tidak berencana untuk terus bertarung dengan Yan Xie, dia tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng pergi. Melihat bahwa Chu Feng masih belum menunjukkan dirinya meskipun si Man Feixue menghinanya seperti ini, banyak orang lain yang hadir mulai merenung dalam hati mereka. Mungkinkah seperti yang dikatakan si Man Feixue, dan bahwa Chu Feng hanya mengalahkannya saat itu karena keberuntungan? Sekarang kultivasi si Man Feixue telah meningkat, apakah Chu Feng tidak berani menghadapinya lagi? Chu Feng yang legendaris itu hanyalah pengecut. Boom! Tepat pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari pagoda Chu Feng. Setelah itu, penindas yang kuat dan tak terbatas mungkin terbang keluar dari pagoda. Setelah penindasan itu mungkin muncul, ekspresi kerumunan semua berubah. Saat penindas itu mungkin berputar di langit, itu seperti binatang buas yang haus darah yang tak terlihat yang menghadap mangsa di bawah. Itu sebenarnya adalah aura peringkat 7 Half Martial Emperor. Boom! Tiba-tiba, si penindas itu berkumpul di satu lokasi, berubah menjadi sinar seperti pelangi yang menghimpit si Man Feixue. Melihat ini, si Man Feixue mendengus dingin. Kemudian, dia mengacungkan Heavenly Immortal Sword di tangannya dan melepaskan serangan terkuatnya untuk menghadapi kekuatan penindas yang masuk. Wah, namun, kekuatan yang menindas itu tak terbendung. Tidak hanya itu benar-benar menghancurkan serangan si Man Feixue, itu juga menghancurkan si Man Feixue ke tanah. Pakaian si Man Feixue semuanya sobek, dan dia bermandikan darah. Lebih dari setengah tubuhnya telah dihancurkan oleh kekuatan yang menindas itu.
Simen Feixue telah menggunakan serangan terkuatnya, tetapi tidak mampu bahkan menahan satu ledakan kekuatan yang menindas, dan malah dibiarkan dengan cedera parah. Pada saat ini, naga di antara orang-orang yang berdiri di atas pagoda tidak dapat menahan diri untuk tidak menghisap udara dingin. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Pemilik yang menindas itu mungkin memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Itulah sebabnya Simen Feixue telah dikalahkan dengan sangat parah. Kaisar 7 bela diri peringkat 7 dengan kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Kekuatan semacam ini sangat kuat. Wos. Tepat pada saat ini, sesosok terbang keluar dari pagoda dan terus mendarat di depan Simen Feixue. Melihat sosok ini, mata orang banyak bersinar. Alasan untuk itu adalah karena tidak lain adalah Chu Feng. Chu Feng melihat ke Simen Feixue, yang tubuhnya dipenuhi dengan darah dan luka-luka. Tidak ada sedikit pun simpati di tatapannya. Mulutnya terangkat membentuk kurva ketika dia bertanya, apakah kamu tahu perbedaan antara kamu dan aku sekarang? Bab 1779 secara publik menyambar harta milik orang lain. Apakah kamu tahu perbedaan antara kamu dan aku sekarang? Mendengar kata-kata itu, Simen Feixue, yang telah terluka serius, langsung merasakan darahnya mendidih. Kemudian, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Puh! Ketika darah mencapai tanah, itu mulai mengeluarkan uap panas. Itu bukan darah biasa, sebaliknya, itu adalah darah dari kemarahan. Simen Feixue sangat marah. Kata-kata Chu Feng seperti pedang tak terlihat yang menembus jauh ke dalam hatinya, meninggalkan rasa sakit yang sangat besar saat mereka memasuki telinganya. Mustahil, kultivasi kamu di bawah milikku. Bagaimana kamu bisa mendapatkan jenis kultivasi yang sama dengan aku ini secepat ini? Simen Feixue menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukannya dia benar-benar tidak percaya pada kultivasi Chu Feng saat ini. Sebaliknya, dia tidak mau mempercayainya. Dia tidak mampu menerima kebenaran bahwa Chu Feng telah melampaui dirinya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Ini adalah perbedaan antara kamu dan aku. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Kemudian, energi isap tanpa batas melesat maju. Pedang abadi surgawi di tangan Simen Feixue, serta kosmos sak di pinggangnya, keduanya tersedot ke tangan Chu Feng. Melihat adegan ini, orang-orang di kerumunan itu semua terkejut. Tidak hanya Chu Feng yang serius melukai Simen Feixue, dia juga secara terbuka merampas harta karunnya. Tindakannya benar-benar arogan. Apa yang kamu lakukan? Melihat bahwa hartanya telah diambil, Simen Feixue menjadi khawatir. Mengabaikan lukanya, dia bangkit kembali dan menerkam Chu Feng untuk mencoba mengambil kembali pedang abadi surgawinya. Skram, namun, Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang Simen Feixue. Tendangannya begitu berat sehingga Simen Feixue dietuk terbang beberapa puluh ribu meter sebelum jatuh dengan kejam ke tanah yang jauh. Ketika dia jatuh, cedera Simen Feixue menjadi lebih serius. Pada saat itu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Simen Feixue, yang telah mampu bersaing melawan Chu Feng di Mooncloud City saat itu, saat ini sama sekali bukan tandingan Chu Feng sekarang. Ini adalah satu hal yang membuat 4 klan kekaisaran besarmu tercela. Namun, kamu, Simen Feixue, melebih-lebihkan kemampuan kamu sendiri dan berani memprovokasi aku secara terbuka. Namun, aku hanya mengambil pedang abadi surgawi kamu, dan bukan hidup kamu. Kamu harus berterima kasih kepada aku karena tidak membunuh kamu. Chu Feng melambaikan pedang abadi surgawi di sekitar dan berbicara dengan tawa. Chu Feng, kembalikan pedang abadi surgawi aku. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menggunakan pedang abadi surgawi, teriak Simen Feixue. Menggunakan, sementara pedang abadi surgawi ini memang cukup baik, itu jauh lebih rendah daripada pedang dewa jahat aku. Aku tidak pernah berencana untuk menggunakannya. Aku hanya berencana menggunakannya untuk menukar beberapa hal, kata Chu Feng dengan kekek. Kamu berencana untuk menjual pedang abadi surgawiku? Chu Feng, kamu mencari mati. Klan kekaisaran Simen aku pasti tidak akan membiarkan kamu lolos dengan ini. Simen Feixue meraung dengan marah. Kamu berbicara seolah-olah Simen Imperial Clan kamu akan membiarkan aku pergi bahkan jika aku tidak merebut pedang abadi surgawi kamu. Saat ini, seluruh tanah suci Martialism tahu tentang perilaku klan kekaisaran Simen kamu. Dengan demikian, kamu harus berhenti mencoba membuat pameran tentang diri kamu di sini, cibiran Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik. Meskipun Simen Feixue terus menghinanya, Chu Feng tidak mau repot untuk melirik Simen Feixue lagi. Memang, Simen Feixue telah mampu bertarung melawan Chu Feng saat itu. Namun, mulai sekarang, Simen Feixue tidak akan lagi memenuhi syarat untuk bertarung melawan Chu Feng. Chu Feng itu benar-benar sesuatu. Agar Simen Feixue bertemu dengannya sebagai musuhnya, Simen Feixue benar-benar disayangkan. Pada saat ini, orang-orang di berbagai pagoda semuanya fokus pada adegan ini. Banyak orang memberi Chu Feng evaluasi tinggi. Dia seharusnya menggunakan petirnya yang mampu meningkatkan kultivasinya sebanyak 2 tingkat untuk mencapai peringkat 7 Half Martial Emperor, kan? Jika itu masalahnya, kamu masih bukan yang terkuat di sini. Namun, di satu pagoda, seseorang mencibir mengejek. Orang ini adalah seseorang yang pernah bertemu Chu Feng sebelumnya. Dia adalah murid pribadi Immortal Refinement Immortal, Bai Li Xinghe. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tatapan yang memandang Bai Li Xinghe pada Chu Feng dipenuhi dengan permusuhan.
Persepsi Chu Feng sangat tajam. Dengan seberapa kuat permusuhan hadir dalam tatapan Bai Li Xinghe, Chu Feng bisa segera mendeteksi itu. Tanpa sadar, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah pandangan bermusuhan. Ketika dia menemukan bahwa itu sebenarnya dari pagoda Bai Li Xinghe, alis Chu Feng terangkat sedikit karena terkejut. Chu Feng telah bertemu Bai Li Xinghe sebelumnya di Pulau Abadi. Pada saat itu, Bai Li Xinghe adalah seorang jenius yang sangat kuat baginya. Dia jauh lebih kuat daripada Chu Feng dan yang lainnya hadir di Pulau Abadi. Lagi pula, pada saat itu, kultivasi Chu Feng, jika dibandingkan dengan Bai Li Xinghe sejak saat itu, sama sekali tidak ada bandingannya. Adapun saat ini, meskipun budidaya Bai Li Xinghe juga telah meningkat, dan ia telah mencapai peringkat 7 Half Martial Emperor dari peringkat 5 Half Martial Emperor dalam periode waktu yang singkat, ia masih kalah dengan Chu Feng. Namun, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa Chu Feng tidak memiliki konflik dengan Bai Li Xinghe. Jadi, dia tidak mengerti mengapa Bai Li Xinghe akan memiliki permusuhan yang sangat besar terhadapnya. Adapun Bai Li Xinghe, ketika dia melihat bahwa tatapan Chu Feng telah bergeser kepadanya, tidak hanya senyum dingin di wajahnya tidak berkurang, itu malah meningkat. Lebih jauh, implikasi baru muncul dalam pandangannya tentang permusuhan. Itu menghina. Tidak hanya dia memusuhi Chu Feng, dia juga tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Tatapannya dipenuhi dengan penghinaan. Melihat Bai Li Xinghe bertindak seperti ini, Chu Feng tertawa ringan. Meskipun dia tidak tahu mengapa Bai Li Xinghe memusuhi dia, Chu Feng tidak takut padanya. Sementara dia memandang rendah Chu Feng, dia tidak tahu bahwa Chu Feng juga memandang rendah dirinya. Kemudian, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke pagoda lain. Dia ingin melihat kekuatan yang dimiliki lawan-lawannya. Yang mengejutkannya, orang-orang di sini semua lebih kuat dari yang dia perkirakan. Pertama, ada 4 perwakilan binatang buas dari 4 klan binatang buas. Kultivasi mereka sama. Mereka semua peringkat 6 Half Martial Emperors. Menurut Big Radish, dari 3 utusan Underworld Palace of Underworld, Underworld Messenger Gui dan Underworld Messenger Zan memiliki kultivasi Half Martial Half Sword peringkat 6. Sementara Underworld Messenger Kuang memiliki kultivasi peringkat 7 Half Martial Emperor. Namun, pada saat ini, berdiri di pagoda masing-masing, Underworld Messenger Gui dan Underworld Messenger Zan memiliki kultivasi peringkat 7 Half Martial Emperor. Sedangkan untuk Underworld Messenger Kuang, budidayanya bahkan lebih kuat. Dia adalah peringkat 8 Half Martial Emperor. Kultivasinya bahkan lebih kuat dari Chu Feng. Dibandingkan dengan Istana Underworld, 3 saudara keluarga Feng sedikit lebih lemah. Saudara laki-laki kedua dan saudara perempuan ketiga dari 3 bersaudara itu peringkat 6 kaisar setengah bela diri. Hanya saudara laki-laki tertua, Feng Yihao, yang berada di peringkat 7 Half Martial Emperor. Namun, orang yang paling mengejutkan Chu Feng adalah Jenderal Surgawi terkuat dari Istana Hukum Surgawi, orang yang telah mencapai pusat benteng di depannya, Leng Yue. Leng Yue adalah wanita yang dingin dan terpisah. Meskipun dia tidak memiliki penampilan yang menakjubkan, dia mengeluarkan udara yang sangat luar biasa. Yang paling penting, kultivasinya sangat kuat. Seperti Underworld Messenger Kuang dari Underworld Palace, dia juga berada di peringkat 8 Half Martial Emperor. Namun, dia berbeda dari Underworld Messenger Kuang, aura Leng Yue sangat luar biasa. Chu Feng bisa samar-samar merasakan bahwa Leng Yue mungkin tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang melampaui 3 tingkat kultivasi. Sebaliknya, sangat mungkin dia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang melampaui 4 tingkat kultivasi. Dengan kata lain, kekuatan pertempuran Leng Yue mungkin sekuat Chu Feng. Tampaknya Leng Yue akan menjadi saingan terkuatku. Setelah mengamati kerumunan, Chu Feng menempatkan Leng Yue sebagai orang yang paling ia khawatirkan. Wos. Tepat pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di depan Chu Feng. Mereka adalah 2 pria. Keduanya memiliki penampilan yang identik. Jelas, mereka kembar. Kultivasi mereka juga tidak lemah. Mereka berdua peringkat 7 Half Martial Emperors. Keduanya adalah 2 jenderal surgawi lainnya dari Istana Hukum Surgawi. Chu Feng, namamu sudah lama kami kenal. Setelah melihat kamu hari ini, kemampuan kamu benar-benar luar biasa seperti yang mereka katakan. Petik 2. Setelah melihat kemampuanmu sebelumnya, kami saudara-saudara menjadi sedikit gatal. Mungkinkah kamu mau berdebat dengan kami? Kedua pria dari Istana Hukum Surgawi berbicara dengan senyum berseri-seri. Meskipun mereka tersenyum, mereka sebenarnya memiliki niat jahat yang tersembunyi. Mereka tidak berencana untuk hanya bertanding dengan Chu Feng. Apakah kalian berdua menantangku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun kedua pria itu kuat, Chu Feng tidak menempatkan mereka di matanya. Tepatnya, jawab kedua pria itu bersamaan. Bab 1780 persis siapa ini? Kerumunan menjadi lebih gembira saat melihat adegan ini. Seperti kata pepatah, ketika menonton pertunjukan, orang tidak akan keberatan itu menjadi lebih besar. Meskipun Chu Feng telah mengalahkan Simon Feixue, perbedaan antara mereka berdua terlalu besar. Dengan demikian, meskipun pertandingan telah mengungkapkan betapa kuatnya Chu Feng, itu bukan pertempuran yang luar biasa untuk ditonton. Namun, 2 orang ini dari Istana Hukum Surgawi adalah cerita yang berbeda. Keduanya adalah tubuh ilahi. Selain itu, mereka adalah saudara kembar. Dengan demikian, kekuatan ilahi mereka memiliki resonansi satu sama lain.
Justru karena resonansi khusus mereka, kekuatan ilahi mereka tampaknya jauh lebih kuat daripada kekuatan ilahi biasa. Dengan demikian, meskipun kekuatan pertempuran mereka lebih rendah daripada Chu Feng, kerumunan merasa bahwa sepasang saudara ini akan mampu melawannya. Kurang ajar. Namun, pada saat kerumunan siap untuk menikmati pertunjukan, sebuah teriakan marah tiba-tiba terdengar entah dari mana. Suara menusuk telinga ini menyebabkan kerumunan merasa sakit di gendang telinga mereka. Ini terutama berlaku untuk dua saudara istana hukum surgawi. Mereka begitu kesakitan sehingga mereka mulai meringis, dan buru-buru menutupi telinga mereka. Jelas bahwa suara itu ditujukan pada mereka berdua. Tidak lama setelah suara itu mendarat, penindasan yang tak terbatas juga mungkin muncul. Penindasan itu mungkin meliputi seluruh wilayah. Begitu penindasan itu muncul, ruang itu sendiri mulai terdistorsi. Semua orang yang hadir dapat merasakan tekanan besar yang menutupi tubuh dan jiwa mereka. Kekuatan yang menindas itu begitu kuat sehingga mereka tidak mampu menghindarinya. Hanya dengan pikiran, pemilik kekuatan yang menindas itu akan dapat sepenuhnya menghilangkan mereka, tidak meninggalkan tubuh maupun jiwa. Kaisar bela diri. Selain itu bukan kaisar bela diri biasa. Kultivasi orang itu kemungkinan besar berada di atas kepala klan 4 kekaisaran besar. Jika tidak, kekuatan penindas tidak akan sekuat ini. Setelah kaget, kerumunan mengangkat kepala dan melihat ke atas. Baru pada saat itulah mereka menemukan sesosok makhluk berdiri di langit. Ketika mereka melihat orang ini, Chu Feng dan yang lainnya semua mengungkapkan ekspresi hormat. Orang ini tidak lain adalah pria misterius yang muncul di depan pintu masuk sebelum dibuka. Hanya saja, kali ini, dia bukan lagi gambar yang diproyeksikan. Sebaliknya, itu adalah tubuhnya yang sebenarnya. Penindasan tubuhnya yang sebenarnya ternyata berkali-kali lebih kuat daripada bayangannya. Kompetisi belum dimulai, namun kamu semua sudah mulai berdebat tanpa izin. Ini sangat tidak sopan terhadap pihak yang mengadakan kompetisi ini. Petik 2. Itu adalah satu hal bagi klan Kekaisaran Simen untuk tidak memahami aturan. Tetapi apakah murid-murid Istana Hukum Surgawi juga kurang memahami aturan? Pria itu menatap kedua pria dari Istana Hukum Surgawi dan berbicara dengan sikap tegas. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, wajah berdarah Simen Feixue mulai menjadi terdistorsi. Meskipun kata-kata itu dikatakan kepada dua saudara Istana Surgawi, mereka sebenarnya menghinanya. Namun, kekuatan pria itu sangat kuat. Selanjutnya, ini adalah wilayahnya. Jadi, selain menahan penghinaan, tidak ada yang bisa dilakukan Simen Feixue. Hari ini, dia benar-benar dipermalukan. Penghinaan yang dideritanya hari ini bahkan lebih besar dari semua penghinaan yang dia alami dalam hidupnya. Senior, kami hanya bercanda dengan Chu Feng. Kami tidak pernah benar-benar berencana untuk melawannya, kata kedua saudara Istana Hukum Surga dengan senyum di wajah mereka. Itu akan menjadi yang terbaik, pria paruh baya itu mengangguk. Kemudian, dia menyapu matanya ke arah kerumunan. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Perdebatan akan secara resmi dimulai besok. Sebelum itu, pastikan untuk bertindak dengan benar. Kamu tidak diizinkan bertarung tanpa izin. Petik 2. Jika ada orang yang menolak untuk mendengarkan, aku akan menghapus kualifikasi mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan mengeluarkan mereka dari tempat ini. Mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Sikap pria ini benar-benar pantang menyerah. Meskipun semua orang yang hadir berasal dari generasi muda, dan kekuatan mereka semua jauh lebih rendah daripada miliknya, tetap saja bahwa mereka semua memiliki asal-usul yang agung. Sementara anggota generasi muda ini mungkin takut kepadanya, kekuatan yang berdiri di belakang mereka mungkin tidak perlu takut padanya. Namun, sikap pria ini sangat keras, dan nadanya tidak memberikan ruang bagi siapapun untuk mengatakan sebaliknya. Jelas bahwa dia tidak menempatkan kekuatan di belakang anggota generasi muda ini di matanya. Apa yang dikatakan senior itu benar. Seperti kata pepatah, tanpa aturan, tidak akan ada standar. Petik 2. Kami telah memahami kata-kata senior. Namun, Chu Feng dan Simen Feixue sudah melanggar aturan. Senior, bagaimana masalah ini ditangani? Bai Li Xinghe berkata dengan penampilan penuh hormat. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng sedikit menyipit. Jejak ketidaksenangan melintas di matanya. Dia menemukan bahwa Bai Li Xinghe ini adalah individu yang benar-benar berbahaya. Jelas dengan kata-kata itu dia berkata bahwa dia ingin agar pria itu menendang Chu Feng dan Simen Feixue keluar dari kompetisi ini. Chu Feng tidak tahu bagaimana ia telah menyinggung Bai Li Xinghe. Namun, pada saat ini, Chu Feng menempatkan Bai Li Xinghe ke dalam daftar musuhnya. Jika orang lain tidak memprovokasi dia, dia tidak akan memprovokasi mereka. Jika orang lain memprovokasi dia pasti akan menghilangkannya. Apa yang terjadi sebelumnya agak berbeda. Mereka berdua tidak bertengkar. Sebaliknya, Simen Feixue secara terbuka memprovokasi Chu Feng. Meskipun Chu Feng telah menyerangnya, cara aku melihatnya, apa yang dia lakukan adalah benar. Dia melindungi martabatnya sebagai seorang pria. Jadi, aku bisa memaafkan perilaku Chu Feng, kata pria itu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menghela nafas lega. Dia tidak pernah mengharapkan senior ini berbicara atas namanya seperti itu. Senior itu bijaksana, diskriminatif, dan berpikiran adil. Aku benar-benar dalam kekaguman, yang mengejutkan Chu Feng, pria yang mewakili Raja Monstrous Dragon Beast mulai mengepalkan tinjunya dan membungkuk pada pria itu dengan ekspresi kagum. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata itu atas namanya sendiri, sangat jelas bahwa dia menyerukan keadilan bagi Chu Feng.
Karena Putri Raja Monster Naga Buas telah mengundang Chu Feng untuk menjadi tamu Raja Monster Naga Buas mereka, dan meninggalkan kesan yang sangat baik pada Chu Feng. Kesan Chu Feng saat ini tentang Raja Naga Buaya Naga juga sangat baik. Sementara aku bisa memaafkan perilaku Chu Feng, aku tidak bisa memaafkan perilaku Simen Fei Xue ini. Pria itu mengalihkan pandangannya ke Simen Fei Xue. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Simen Fei Xue mengambil perubahan besar. Situasi macam apa ini? Chu Feng bisa dimaafkan, tetapi dia tidak bisa. Bukankah ini hanya diskriminasi terhadapnya? Senior, aku tidak tahu aturan sebelumnya. Aku berharap senior akan memberi aku kesempatan. Meskipun Simen Fei Xue tidak yakin dalam hatinya, dia masih memohon pengampunan. Dia tidak ingin menjadi yang pertama dihilangkan, karena ada banyak orang di luar. Jika dia akan diusir dari tempat ini, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, dia juga akan mempermalukan seluruh klan Kekaisaran Simen. Wos. Namun, pria misterius itu sepenuhnya mengabaikan permintaan Simen Fei Xue. Dia membuat gerakan meraih di udara, dan Simen Fei Xue mulai melayang ke atas. Kemudian, dia mengangkat tangan yang telah dia lakukan untuk mengambil gerakan itu, dan membuat gerakan melempar. Dan Simen Fei Xue berubah menjadi sinar cahaya yang mulai terbang ke langit dan keluar dari benteng. Pada saat ini, meskipun benteng disegel, tatapan kerumunan masih terfokus pada wilayah tengah benteng. Mereka semua tahu bahwa anggota terkuat dari generasi muda dari Tanah Suci Martialisme berkumpul di sana. Boom! Tiba-tiba, kilatan cahaya bersinar di bagian tengah benteng. Kemudian, sesosok meletus dari benteng. Ah! Pada saat yang sama, teriakan Simen Fei Xue mulai bergema di langit dan bumi. Apa ini? Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Mengapa seseorang terbang keluar dari benteng? Itu sepertinya anggota generasi muda. Tapi sebenarnya siapa itu? Kenapa dia dipukuli sampai seperti itu? Kompetisi belum dimulai kan? Petik 2. Kerumunan memandang Simen Fei Xue dengan hati-hati yang telah ditembak. Namun, karena Simen Fei Xue telah dimutilasi dengan buruk oleh Chu Feng, kerumunan tidak dapat menentukan siapa dia sebenarnya.